Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya sebentar ya, saya mau mengambil dokumen saya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Siva Nadila Isanti sebagai konselor di sini. Dan jika boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Vela, Bu. Oh, Vela. Vela tadi habis dari mana? Vela tadi sebelum ke sini habis mengikuti perkuliahan. Oh, Vela jadi lagi kuliah ya. Vela kuliahnya ngambil jurusan apa nih? Vela ambil jurusan psikologi, Bu. Wah, jurusan psikologi ya. Sama dong kalau gitu sama ibu. Ya, Bu. Vela kuliahnya udah semester berapa nih? Sekarang Vela lagi menginjak semester 5, Bu. Oke. Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Vela. Vela gimana kabarnya? Untuk kabar Vela sekarang, Vela merasa tidak baik, Bu. Sedang tidak baik. Baik, Vela. Vela, apakah sebelumnya itu sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu, sama sekali. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit ya mengenai konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seseorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Apakah Vela sudah paham? Ya, sudah, Bu. Jadi, kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat kabar Vela saat ini tidak baik? Baik, Bu. Tapi saya masih bingung harus mulai dari mana, Bu. Oke, Vela tidak perlu merasa bingung. Kalau saja nantinya masalah Vela adalah sebuah rahasia, Vela tidak perlu takut akan kebocoran ceritanya Vela. Di sini yang tahu hanya ibu dan Vela saja. Dan ibu akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Vela juga tidak perlu ragu untuk bercerita karena ibu akan mendengarkan semua cerita Vela dengan sukarela. Bisakah Vela menceritakan apa yang membebani Vela saat ini? Jadi begini, Bu. Saya tuh merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi kan kayak sekarang ini presentasi itu di masa pandemi pasti Zoom meeting ya, Bu. Ya, lalu bagaimana, Vel? Setiap saya tampil di depan kelas, saya tuh pasti merasa gugup dan bingung harus berkata apa. Seperti rasanya itu tiba-tiba saya merasa kaku dan cemas begitu, Bu. Bisakah Vela menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Vela rasakan ini? Baik, Bu. Jadi saya itu merasa gemetar ketika ingin tampil on cam di Zoom meeting kelas, Bu. Saya juga pernah merasa tidak percaya diri pada saat saya menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal itu kan saya hanya menjawabnya dari tempat duduk saya sendiri ya, Bu. Padahal itu Ya. juga tidak langsung bertatap mukaan sama dosennya secara langsung, tapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menjadi penyebab saya kenapa saya jarang bicara dan berpendapat ketika di kelas. Oke. Selanjutnya, apa yang Vela lakukan ketika Vela merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam aja sih, Bu. Karena daripada saya malu di depan teman-teman saya memilih untuk diam, Bu. Apakah dengan cara demikian Vela bisa merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak sama sekali, Bu. Tapi saya tuh tetap berpikir begitu, Bu. Mungkin Vela berpikir seperti ini, kalau segala sesuatu itu harus sempurna, tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Apakah betul demikian, Vel? Kemungkinan iya, Bu. Karena saya itu orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu itu harus yang saya kerjakan itu harus sempurna. Padahal kan tidak mungkin ya, Bu, mesti sesempurna Ya, itu. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti itu.
Kalau begitu, apakah masalah ini tentang bagaimana Vela presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Iya Bu, tepat sekali. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana sih caranya agar saya itu bisa percaya diri dan tampil di depan kelas seperti teman-teman yang lain. Nah, iya, bagus sekali Vela sudah memahami masalah yang Vela alami ini, yaitu bagaimana Vela bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali sih itu keinginan Vela. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Vela sudah punya cara untuk mengatasi masalah Vela tentang tidak percaya diri saat presentasi terus gugup menjawab pertanyaan dari dosen itu? Sampai saat ini saya masih bingung sih Bu. Gitu. Vela masih bingung ya. Terus apa nih yang masih membuat Vela merasa bingung? Yang membuat saya bingung itu begini Bu, saya itu takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dari dosen atau ketika presentasi. Karena saya takutnya itu nanti teman-teman yang lain itu menertawakan saya Bu. Apakah Vela sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya sih belum Bu. Jika mencobanya saja Vela belum, lalu kenapa Vela bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti Bu. Di sini juga saya mengambil langkah gimana saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya itu bisa merasa lebih percaya diri di presentasi presentasi perkuliahan saya dan menjawab pertanyaan dosen saya, Bu. Baiklah, apa kira-kira rencananya Vela sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Yang pertama itu saya akan berlatih ya Bu dan belajar tentang materi sebelum saya itu akan melakukan presentasi. Dan kedua itu saya akan berpenampilan rapi sehingga akan meningkatkan rasa percaya diri. Terus yang ketiga itu saya akan berdoa dulu sebelum melakukan presentasi agar saya itu merasa lebih tenang. Gitu sih Bu, saya rasa. Oke, Vela bagus itu. Vela sudah tahu apa yang harus Vela lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan yang bisa Vela dapatkan dari diskusi kali ini? Saya cukup merasa lega ya Bu, dari lebih tenang begitu, karena sudah melakukan konseling kecemasan dan ketakutan yang saya alami sekarang. Mungkin ini langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya, Bu. Oke, baiklah. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menitan ini, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Vela akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Vela jalani, Vela presentasikan. Lalu yang kedua, Vela akan berpenampilan rapi sehingga Vela akan merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir, Vela akan berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Apakah Vela yakin akan melakukan seperti itu? Ya Bu, saya cukup yakin. Apakah masih ada yang ingin Vela sampaikan? Tidak Bu, saya kira sudah cukup. Baiklah, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Vela. Sama-sama Bu, terima kasih kembali.